Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, wabah virus corona atau dikenal dengan COVID-19 menjadi ancaman sekaligus menuntut kewaspadaan dunia. Jumlah kasus dan pasien yang meninggal dunia akibat terinfeksi corona terus bertambah. Tak hanya virus, penyakit ini yang harus diwaspadai bersama. Masyarakat juga harus mewaspadai virus hoax terkait penyebaran virus corona di media sosial. Bijak memilih informasi menjadi kewaspadaan sebab sanksi hukum menanti bagi penyebar hoax. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat hingga 25 Februari menemukan 127 informasi hoax terkait virus corona yang menyebar di berbagai lini media sosial. Sementara itu hingga 1 Maret 2020 jumlah kasus virus corona secara global mencapai 86.906 kasus, sedangkan jumlah kematian mencapai 2.981 jiwa. Total sedikitnya ada 61 negara yang melaporkan temuan kasus infeksi corona. Sementara di Asia Tenggara, sejauh ini kasus infeksi corona ditemukan di 6 negara. Jumlah kasus di Asia Tenggara hingga 1 Maret 2020 tercatat ada 189 kasus infeksi corona. Bagaimana cara bijak menyikapi virus corona dan menyaring berbagai informasi terkait penyakit yang tengah menjadi kewaspadaan dunia? Kami akan membahasnya setelah yang satu ini. Indonesia tak hanya mewaspadai corona sebagai virus penyakit mematikan. Pemerintah Indonesia juga ikut mewaspadai penyebaran hoax yang meningkat di media sosial terkait virus corona. Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga 25 Februari 2020, terdapat 127 kasus hoax corona yang menyebar di berbagai lini media sosial. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut, pemerintah tak segan melakukan tindakan atas penyebaran hoax dan mendorong penegakan hukum mengambil langkah tegas. Mari saya minta tolong kita membantu ini dengan cara yang pertama, ya. Yang paling gampang adalah tidak meneruskan berita hoax atau disinformasi. Tidak memproduksinya dan masukkan di ruang media sosial. Itu yang paling bijak lah. Karena menurut undang-undang ya ada sanksi pidananya. Ya, jangan sampai nanti hanya karena tidak tahu atau iseng ya atau dengan terlalu semangat tanpa mengecek kontennya meneruskan beritanya akan berdampak masalah hukum. Jangan. Marilah kita fokus ya. Kita jaga agar kita terhindar dari dampak yang berat efek dari coronavirus ini, novel coronavirus ini ya. Meski mengundang kesangsian sejumlah pihak, namun pemerintah hingga kini memastikan Indonesia masih steril dari virus corona. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga memastikan sejumlah kasus pasien yang dicurigai terjangkit virus corona semuanya menunjukkan hasil negatif. Saya menyatakan bahwa sampai detik ini semua hasil pemeriksaan terhadap bahan yang diperiksa untuk semua pasien yang ada negatif. Indonesia berada di tengah kepungan virus corona yang menjangkiti warga dunia. Bahkan kasus virus corona telah menyebar di 6 negara di kawasan Asia Tenggara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hingga kini di Indonesia belum ada satupun kasus virus corona yang terdeteksi, kendati ada sejumlah pasien yang dalam pengawasan khusus. Masih nihilnya kasus virus corona di Indonesia dimanfaatkan sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita bohong atau hoax terkait virus mematikan ini. Apa yang melatar belakangi para penyebar hoax ini menyebarkan informasi bohong dan apa upaya pemerintah untuk menangkal hal ini? Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Masih terhubung Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Ahmad Yuryanto, ada juga melalui sambungan telepon Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan di Bandung, Jawa Barat melalui sambungan Skype masih ada anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Neti Prasetyani. Saya sapa dulu Pak Menteri. Selamat malam Pak Johnny. Selamat malam Livi. Pak Johnny, per tanggal 25 Februari ada 127 hoax terkait dengan virus corona. Sejauh ini per hari ini update-nya seperti apa Pak? Per tanggal 1 Maret ya virus hoax itu sejumlah 142 isu ya.
yang terkait dengan COVID-19 atau coronavirus ini. Dan dari 142 itu, ya, itu memang kalau masyarakat membacanya dengan benar, sudah tahulah bahwa itu bohong gitu. Ya, itu tidak betul. Kita ingin mengingatkan dua virus ini sama buruknya di Indonesia. Yang pertama virus coronanya sendiri, alhamdulillah syukur ya puji Tuhan. Hingga hari ini konfirmasi pemerintah tidak ada itu. Belum terpapar, Indonesia masih steril dan clear itu. Ya, tidak ada. Nah, akan tetapi terbaliknya justru yang terkait dengan hoax-nya malah ada 142. Nah, ini tolong ya kita secara persuasi mengingatkan terus pada masyarakat bahwa ada undang-undang seperti tadi disampaikan bagi yang memproduksi hoax, yang menyebarkan hoax, ya, yang menyebarkan hoax itu ada sanksi pidananya, ada sanksi hukumnya. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi ya satu hal Livi yang harus kita sama-sama perhatikan adalah apa? Pada saat di mana ya ada tekanan dari dunia global, dari luar. Baik terkait masalah ekonomi, perang dagang, dan lain sebagainya. Khususnya terkait dengan virus corona ini, maka Ibu Pertiwi memanggil kita semuanya. Memanggil pemerintah, memanggil politisi, memanggil tokoh masyarakat, mengambil masyarakat secara keseluruhannya. Untuk menjaga Ibu Pertiwi kita, untuk menjaga bangsa dan negara kita, untuk menjaga masyarakat kita, ya dari justru perluasan dan meneruskan informasi-informasi hoax yang tidak bermanfaat untuk kita sebagai pribadi, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk negara kita. Jangan sampai itu merugikan, tidak ada untungnya. 142 isu hoax terkait dengan COVID-19 ini berarti ada 142 produser ya yang tidak mencintai Ibu Pertiwinya. Yang menantang Ibu Pertiwinya, yang merusak Ibu Pertiwinya, yang merusak negara. Ini bukan nasionalisme yang baik. Bukan yang positif, ini negatif, ini merugikan kita semua. Pak Menteri, kalau kita bicara soal dampak dari hoax ini kan begitu masif. Kalau kita bicara bisa sampai mengganggu kestabilan perekonomian negara kita, sampai kemudian menciptakan kepanikan di tengah masyarakat. Ada tentu langkah preventif yang dilakukan Menkominfo. Bagaimana kemudian koordinasi antar stakeholder soal ini? Ya kalau dari pemerintah yang pertama Kominfo memonitor setiap hari 24 jam sehari 7 hari seminggu memonitor traffic pembicaraan ini. Jadi setiap hari terupdate. Nah pada saat yang sama secara persuasif kami menyampaikan, mengingatkan. Tapi tentu ada batasnya. Batasnya sampai kalau sudah keterlaluan dan merugikan ya terpaksa kita akan hukum melalui perangkat hukum. Yang kedua ya pemerintah dalam koordinasinya baik melalui Menteri Kesehatan, Kementerian PMK, kantor KSP, Bapak Presiden sendiri secara sungguh-sungguh dan serius menangani ya masalah virus ini sejak pertama sungguh-sungguh menggerakkan seluruh instrumen pemerintahan ya lembaga-lembaga sipil TNI, Polri untuk memastikan ya kita semuanya menjaga negara kita, menjaga rakyat kita dengan baik. Isu-isu internasional yang berkembang, yang meragukan, yang menanyakan itu hanya hipotesis saja, faktanya tidak ada. Ya, perlu kita sadari sama-sama itu. Ya jangan sampailah. Mari kita jaga negara kita baik-baik. Yang penting masyarakat bekerja ya dengan baik, tenang, nggak terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. Positive thinking, pemerintah bekerja sungguh-sungguh untuk mengawal, menjaga negara dan negeri kita. Yang jadi pertanyaan besar, kapan pemerintah harus betul-betul tegas, benar-benar melakukan sapu bersih terhadap siapapun penyebar hoax untuk kemudian mengontrol adanya penyebaran informasi yang tidak betul itu. Saya info sama Livi ya, sudah sampai sekarang ini ada 1,5 juta ya, itu traffic atau isu-isu yang di take down oleh pemerintah. Dan itu melanggar hukum semuanya. Cukup stop lah. Kita tidak bawa ke pengadilan hingga saat ini.
Tetapi ya, begitu berlebihan, maka ya berhadapanlah dengan hukum. Saking banyak Dan ya kami Pak Menteri menyesali ya. itu. Saking banyaknya. Oke. Tapi yang khususnya terkait dengan corona, ya, saya ingin menyampaikan masyarakat, mari kita stop. Ini tantangannya besar untuk negara, untuk bangsa. Kami jangan dipaksa mengambil langkah hukum, langkah tegas hanya karena keteledoran atau keisengan masyarakat. Tapi bagi yang mengganggu negara, bagi yang mengganggu masyarakat, menyebarkan dan berdampak buruk pada perekonomian, pada kehidupan berbangsa, pemerintah pasti ambil langkah yang sangat-sangat tegas. Baik, pemerintah pasti akan mengambil langkah yang sangat tegas. Apakah sudah optimal, nanti kita akan tanyakan ke Bu Neti, dan apa yang fakta dan apa yang hoax nanti akan saya konfirmasi ke Pak Yuri. Tapi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.